Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya, Ibu, Bapak dosen. Malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Uh, yang terhormat Bapak Dr. Wahyu Fajar Nugraha, SHIMUD, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin. Yang terhormat Ibu Arita Gustianti MPD selaku Kak Prodi dan dosen mata kuliah Micro Teaching Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kemudian yang terhormat Bapak Marvinda Rizky di Dirgantara MPD selaku Kaprodi dan Kaprodi PGSD dan dosen mata kuliah Micro Teaching. Kemudian yang terhormat Ibu Maya Lestari MPD selaku Kaprodi PG PAUD dan Ibu Niken Kurnianingsih MPD selaku dosen mata kuliah Micro Teaching PG PAUD. Yang terhormat Ibu Cucu Herwati MPD selaku pembicara pada kuliah tamu malam hari ini. Dan yang saya hormati segenap dosen Unimar serta rekan-rekan mahasiswa yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat serta taufik hidayatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan berkumpul pada malam hari ini guna mengikuti kuliah umum dosen tamu mata kuliah Micro Teaching dengan mengusung tema keterampilan manajemen kelas dengan menyenangkan yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unimar dengan bekerja sama antara program studi PGSD, PBI, dan PG PAUD. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Elda Yulin Agustin selaku MC yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat penyerahan sertifikat dan dokumentasi, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara dan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan basmalah berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Bapak Wahyu selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unimar, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Dunia wa din ala al-asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya hormati Ibu Kaprodi dan Bapak Kaprodi ya, Ibu Arita Agustina selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Bu Tianti ya, MPD ya, kemudian Kaprodi PGSD, Bapak Marvinda MPD, dan Ibu Maya Lestari selaku Kaprodi Pendidikan Guru PAUD ya. Dan saya hormati juga Bu Niken ya, selaku dosen dan para dosen yang pada hari ini hadir ya. Kemudian yang saya hormati pula Ibu Cucu Herawati MPD selaku PIC Kurikulum Development Basawa School ya. Terima kasih Bu kehadirannya di acara kami ya, kesediaan waktunya.
dan juga dan yang saya hormati seluruh mahasiswa FKIP Unimar ya dari lintas prodi ya, program studi alhamdulillah yang hadir sudah mencapai 100 lebih ya. Semoga acara kita pada hari ini memberikan manfaat ya bagi kita semua, baik sivitas maupun baik para ibu bapak dosen maupun para mahasiswa ya. Dan acara ini menurut saya sangat penting sekali karena adik-adik mahasiswa ini calon guru ya. Di guru harus memiliki banyak keterampilan ya, khususnya dalam manajemen kelas. Karena memang kelas itu menjadi rumah kedua ya. Setelah rumah yang pertama itu ya di rumah kita ya bersama orang tua. Nah, orang tua kedua itu adalah guru ya di dalam kelas gitu ya. Dan ada istilah uh, jannati baiti ya. Rumahku adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, nanti madrasati baiti ya. Madrasati jannati ya. Sekolah itu adalah surgaku gitu ya. Jadi bagaimana menciptakan suasana yang kondusif, menyenangkan ya, eh, baik bagi siswa maupun guru ya. Jadi ada hubungan yang sinergis, komunikatif ya, kolaboratif sehingga tercipta suasana kelas yang menyenangkan dan bermakna gitu ya. Memang sangat dibutuhkan adanya keterampilan tersebut ya. Nanti akan diulas lebih dalam lagi ya oleh Ibu Cucu Herawati yang beliau seorang praktisi ya, berpengalaman di bidang pendidikan. Saya yakin nanti akan banyak sekali memberikan ilmu yang sangat dalam dari pengalaman beliau dan saya harapkan para mahasiswa semua bisa menyimak dan mendengarkan ya dan insya Allah dari ilmu itu kelak teman-teman mahasiswa nanti terjun ke lapangan bisa mengimplementasikan ya, di dalam kegiatan pembelajaran ya. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan inspirasi ya bagi kita semua dan serta mencerahkan kita ya sehingga menumbuhkan semangat apa inovatif dan kreatif ya dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini maupun menumbuhkan inovatif dalam kegiatan teman-teman ketika nanti terjun ke lapangan menjadi guru ya di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih ya. Kegiatan kuliah umum ini ya, terima kasih banyak. Saya ucapkan juga kepada Ibu Cucu Herawati MP yang sudah meluangkan waktunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nasrul Mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Wahyu. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu pemaparan materi keterampilan manajemen kelas dengan menyenangkan dan bermakna yang akan disampaikan oleh Ibu Cucu kepada moderator yaitu Mbak Angel. Saya persilahkan. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar. Terdengar, Angel. Baik, terima kasih Terdengar, kepada Kakak. Ya. Baik, terima kasih kepada MC untuk kesempatan yang sudah diberikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan semua yang telah tergabung pada Zoom malam hari ini. Baiklah,
Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan, sebelum memulai, saya ada sedikit pantun nih supaya lebih semangat ya. Tolong dijawab cakep ya Bapak, Ibu, dan juga teman. Jalan-jalan ke Bekasi. Cakep. Pulangnya Cakep. lewat pinggir. Cakep. Cakep. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir. Cakep. Terima kasih. Mantap. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kami ucapkan selamat datang dalam acara kuliah dosen tamu dengan tema keterampilan manajemen kelas dengan menyenangkan dan bermakna. Pada hari ini, Rabu, 26 November 2025, Angel Putri yang akan memandu jalannya sesi diskusi pada malam hari ini. Sebelum memulai materi, izinkan saya membacakan CV narasumber, yaitu kepada Ibu Juju Herawati MPD. Yang pertama, Ibu Juju Herawati MPD, Pendidikan Magister PAUD Universitas Pancasakti Bekasi, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, tanggal lahir 22 November 1971, alamat di Sekolah Bosowa Bina Insani, Jalan Serempet Wetan, RT 004, RW 09, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, dan juga pernah melakukan pelatihan-pelatihan. Yang pertama yaitu Intensive Customized Teacher Upgrading Program of Human Development Consulting on Development, Active Learning for Young Children, Interning at Creative Preschool, Tallahassee, Florida, USA, selama 3 bulan tahun 1996, dan juga pernah melakukan pelatihan anak ini dalam dan di luar negeri, offline maupun online. Lalu juga BK Islam Cud Mutia Jakarta pada tahun 1991 sampai dengan 1996. Yang kedua, LPM Migrat Cud Mutia Jakarta pada tahun 1993 sampai dengan 1996. Yang ketiga, TK Al-Falah BSIS Jakarta Timur pada tahun 1996 sampai dengan 2022. Lalu juga pernah bekerja di PAUD Watum Kids 3 Pekanbaru Riau pada tahun 2022 dan pernah menjadi Asisten Head Division of Curriculum Bosowa School pada tahun 2023 sampai dengan 2025. Lalu juga pernah menjadi PIC of Curriculum Development Bosowa School pada tahun 2025 dan juga pernah menjadi tim pelatih CATEDA 2025. Dan beliau juga pernah menjadi narasumber di berbagai tempat. Yang pertama di Sekolah Pembelajaran BCCT, lalu juga pada saat parenting tahapan perkembangan anak, GUS Lektor Mata Kuliah Kurikulum PAUD, model pembelajaran BCCT, dan tahapan perkembangan anak. Baik, karena pembicara kita sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, beliau akan menyampaikan materi. Siapkan fokus terbaik teman-teman, karena tentunya materi ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, marilah kita sambut pembicara yang sangat luar biasa kepada Juju Herawati MPD. Kepadanya dengan hormat dipersilakan. Terima kasih Mbak Angel Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada malam hari ini. Pertama untuk sahabat saya Ibu Niken yang telah menghubungi saya beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga beliau adalah teman satu angkatan, satu kelas ketika di Magister PAUD. Terima kasih Ibu Niken. Dan terima kasih kepada Bapak Wahyu Fabraha, Kan FKIP Unimar. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Juga kepada Bapak dan Ibu Kaprodi ya, Kaprodi dari Pendidikan Bahasa Indonesia, PG PAUD dan PGSD. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk memulai pertemuan pada hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita rezeki yang sangat tiada tara. Kita bisa berjumpa bersilaturahmi dalam menuntut ilmu pada malam hari ini. Kemudian juga selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai guru kita, teladan kita, dan menjadi pendidik kita semua yang menjadi contoh tauladan sehingga kita bisa menjadi guru-guru dan pendidik baik itu di sekolah juga di masyarakat. Alhamdulillah, sebagai ucap syukur juga pada Hari Guru Nasional, saya izin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua teman-teman yang ada di Zoom ini. Semoga berkah selalu menyertai kita dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Ya, amin ya rabbal alamin. Adapun materi yang akan saya sampaikan, kita sharing bersama ya pada malam hari ini adalah tentang bagaimana kita terampil mengelola kelas yang menyenangkan dan bermakna, sebagaimana dengan upaya kita telah menjadi program dari pemerintah dalam pendekatan pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam untuk dapat kita aplikasikan di dalam kelas kita, di dalam interaksi kita dengan anak-anak didik yang saya ketahui ini adalah teman-teman dari mahasiswa semester 5. Apakah demikian Mbak Angel dan Bapak Ibu? Benarkah? Atau ada dari yang semester lain, Mbak? Kebetulan kalau PGSD ada dari semester Hampir sama. 1, Bu. 1, 3. Oh iya, 1, 3, Dari 5. semester 1, Begitu 3, ya. 5, Oke, dan jadi 7. lengkap ini. Iya, 1, 5. Oke, lengkap ya Pak ya. Terima kasih informasinya Pak. Untuk selanjutnya bisa bantu untuk share screen. Saya khawatir ada ini ya Pak. Mbak Angel atau Mbak Niken? Saya bisa, Ibu. Boleh. Oh, kasih Mbak Elda. Oke, izin saya sedikit bercerita bahwa ketika saya berhadapan di layar dan membahas tentang micro teaching, sesungguhnya saya harus bisa mencoba mengadaptasi bagaimana hal itu dapat dilakukan. Kemudian ya mungkin sebenarnya suatu saat kita berharap bisa jumpa langsung ya secara offline begitu, dan kita bisa lebih banyak berinteraksi terutama dalam hal micro teaching ini. Ketika saya berada di dalam sebuah pembelajaran bersama teman-teman mahasiswa, kalau dilihat dari pengalaman belajar, pengalaman kuliah, dan pengalaman di lapangan, itu memang ada sedikit perbedaan ya antara teman-teman yang baru masuk di semester 1, kemudian 3, 5, dan 7, apalagi ya sudah mau tugas akhir begitu. Tentu pengetahuan serta pengalaman pun berbeda. Semoga pada malam hari ini teman-teman bisa ambil manfaat begitu ya, sesuai dengan tahapan yang sudah teman-teman miliki. Bagaimana keterampilan manajemen kelas ini dengan menyenangkan dan bermakna. Izin untuk saya memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di tampilan ini ada sebuah senyum yang kita bisa lihat bagaimana senyum itu sangat bermakna. Apa arti senyum pada slide pertama ini? Sebagaimana kita ketika menghadapi anak-anak saat datang atau welcome school, mereka bertemu dengan kita layaknya kunci sebuah pintu. Kita membuka kunci rasa percaya diri, membuka kunci kepercayaan kepada kita sebagai guru, sebagai orang tua kedua di sekolah, kemudian lingkungan yang menyenangkan bagi mereka. Itu adalah sebuah kunci dalam afeksi atau dalam sosial emosi. Kita lihat itu adalah
sebuah trust yang dibangun dengan senyum, sapa, salib, sopan santun itu akan membuka mereka merasa disayang dan dihargai. Terima kasih. Selanjutnya silahkan. Ya, next. Ya, semoga kita dapat menjadi guru-guru yang selalu menebar senyum sebagai salah satu kunci untuk meraih rasa aman dan nyaman bagi anak-anak. Karena kalau mereka sudah merasa aman dan nyaman, kegiatan di sekolah, kegiatan pembelajaran di kelas itu akan sangat bermakna. Ini adalah sekitar jelajah saya, sejarah saya di dalam pendidikan. Tadi sudah diceritakan ya oleh moderator. Ini adalah kisah bagaimana sebuah Maaf, itu perjalanan Bu pendidikan. Zakiyah bocor mic-nya. Mungkin host bisa bantu untuk mute ya. Oke. Selanjutnya di sini adalah angka-angka ini menunjukkan sebuah perjalanan ketika seorang manusia, khususnya saya, berada di dalam dunia pendidikan. Dulu SMA saya berada di SMA negeri, ya lulus tahun 90 dan program saya adalah ya IPA saat itu. Namun ketika mau kuliah, saya ikut UMPTN, waktu itu istilahnya IPC. Jadi ada IPA, ada juga IPS. Maka alhamdulillah lolos di UNJ ya. Alhamdulillah dapat masuk di pilihan pertama waktu itu namanya IKIP ya, IKIP Jakarta, Kurikulum Teknologi Pendidikan. Qadarullah ayah saya wafat, jadi saya bisa mengikuti pendidikan gurunya adalah yang 1 tahun, yaitu pendidikan guru TK. Jadi UNJ berganti dengan PGTK. Waktu itu di Cutmutia, kalau ada yang kenal ya, di daerah Menteng. Ada PGTK 1 tahun, saat itu masih dibolehkan. Kalau sekarang kan sudah harus S1 ya Bapak Ibu. Kemudian tahun 93 ikut pendidikan lagi D2. Nah, maka pendidikan guru TK dan SD dipelajari, diikuti saat itu. Saya mengajar di akademik juga di perkuliahan ya sampai 96. Selain itu di pagi hari saya mengajar TK Cut Mutia. 96 hijrahlah ke Jakarta Timur, belajar dengan Ibu Pamela sebagai pencetus BCCT atau Beyond Center and Circle Time. Kemudian menerapkannya di Indonesia. Nah, tahun 96 adalah cikal bakal dari sentra atau BCCT yang ada di Indonesia. Maka saat itu 4 dan dikembangkan di seluruh Indonesia. Selanjutnya sampai tahun 2022 saya mengajar TK di Jakarta Timur di Alfa BCCT. 2022 saya pindah ke Pekanbaru dan 23 saya pindah ke daerah Garut. Waktu itu sudah bersama Punikan ya, sudah kuliah di Magister. Jadi perjalanan itu yang membuat pendidikan dan pengalaman-pengalaman terus mengalir sehingga di sini selain berhadapan dengan anak-anak usia TK, saya juga berhadapan dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman guru. Nah, ketika di Pekanbaru juga pengalamannya adalah ketika pagi hari mengajar TK, kalau siang hari mengajar gurunya begitu ya. Alhamdulillah ini adalah sekolah namanya Quantum Kids 3. Sekolah ini adalah milik dari Ibu Prof. Neti Herawati, barangkali kenal, Ketua Hippaudi periode sebelum Prof. Betty Nur Aini ya yang lalu. Nah, tahun 2023 hijrahlah saya ke Bogor. Saya di Bosowa sampai saat ini, alhamdulillah pendidikan masih terus berlangsung. Saat ini saya lebih banyak di R&D, di Curriculum Development ya. Jadi di divisi kurikulum Boswa School yang meliputi 3 kota yaitu Bogor, Cilegon dan Makassar. Itu sekilas ya. Dan juga yang terbaru saya bergabung dengan tim Cateda Toys yang memproduksi alat main edukatif yang sudah tersebar ke seluruh Indonesia juga. Next slide.
Sebentar Ibu, ada sedikit kendala. Oke, oke. Jadi selama perjalanan itu, ketika saya melakukan penelitian ya di Bogor di Sekolah Bina Insani, kemudian juga eh, ada TK baru yang di Cilegon itu adalah awal dari pembentukan sekolah anak usia dini di cabang yang di Cilegon. Itu ya pengalaman karena ketika lolos ya, mute ya. Oke. Mengelola sebuah lembaga. Ketika kita mengelola sebuah kelas, maka melihat, nah, next, perlu melihat bagaimana situasi kondisi di lembaga kita, di tempat kita, di daerah mana kita dengan melihat di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, dan Kalimantan. Masing-masing daerah punya kekhasan, kekhususan yang akan kita bisa kembangkan. Jadi ketika kita berada di sebuah kelas, di sebuah lembaga, kita perlu bijak melihat apa kekuatan kita, apa kemampuan kita, apa yang kita bisa bangun bersama untuk menciptakan sebuah suasana kelas yang aman. Nah, ini saya yang pandang tentang PCCP. Izin saya berikan gambaran. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal ya dengan PCCP, dengan sentra. Izin saya sampaikan bahwa sebelum saya mendalami BCCP ini, saya pun melakukan model yang ketika kelompok hidup ada sudut tahun saya tertulis ya saat ini tangguhnya dasar dari pendidikan anak usia dini terutama sampai usia 8 tahun dalam hasil penelitian dari CCCRT dalam anak usia dini itu adalah menggunakan play based, artinya dasar dengan bermain ya. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu bisa berbagai macam cara kita lakukan bersama anak-anak dengan menemukan berbagai macam hal yang berhubungan dengan mengkonstruksi pengetahuan karena mereka melakukan sendiri sebagaimana yang PAC harapkan dalamnya. Nah, jadi apapun metodenya, apapun yang kita lakukan, yang kita mampu lakukan di satu adalah play best, dasar bermain itu bagi anak usia dini. Nah, sebagaimana di sini adalah juga dikenalkan bagaimana di kita juga best teman-teman untuk kelas 4 ke atas itu sudah bisa sudah berada konkret dilakukan. Karena kita coba Anda lakukan terus-menerus dengan berbagai macam pendekatan kita. Tentang sentra ini sudah kita bisa kenali bahwa Ibu Pamela mengembangkannya di Florida. Kemudian saya 3 bulan berada di sekolah beliau, belajar dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore baru pulang gitu ya, sekitar bulan-bulan waktu itu musim semi ya, Februari, Maret, April 96 lah ya kurang lebih. Nah itu ada sebuah pengalaman langsung. Bagaimana kita bisa memiliki ilmu, salah satu caranya adalah dengan mengalami langsung. Kalau kita hanya mendengar, ya, menggunakan 2 atau 3 indera barangkali itu tidak terlalu banyak kita mendapatkan insight. Tapi ketika kita menceburkan diri langsung ke dalam sebuah pendidikan bisa terasa sangat beda. Oke? Experience is the best teacher. Oke, lanjut. Nah, ketika kita melihat ini sebagai sebuah wadah belajar, maka mungkin beberapa teman yang sudah menggunakan
metode sentra di dalam pembelajarannya. Ini ada 7 sentra yang sangat inti yang kita perlu kembangkan. Adapun kalau di area atau sudut, dulu pernah ya barangkali teman-teman yang sudah mengenal ada sudut ibadah, ya kan, ada sudut pembangunan, itu dulu ada itu dikembangkan. Itu ada sebuah perkembangan kurikulum sampai saat ini, bagaimana pendekatan pembelajaran dilakukan. Adapun mengenai sentra ini kan sudah banyak berkembang begitu ya. Namun kalau kita lihat falsafahnya, ini adalah inti dari metode pembelajaran sentra yang kita kembangkan, yaitu bahan alam, main peran besar, main peran kecil, balok, persiapan, seni, dan imtak. Atas dasar apa ini? Ini dikembangkan atas dasar tahapan perkembangan anak, kemudian juga jenis main, kemudian kita pahami ada jenis main yang 3 jenis itu ya, main sensori motor, main simbolik, dan main pembangunan. Oke, lanjut. Dan sekarang itu juga ada dikembangkan ya, seperti sentra memasak. Kemudian ada juga nama-nama sentra lain. Oke lah, tapi yang jelas bahwa kalau kita membuat sentra baru, kita harus tahu apa tujuannya, falsafahnya apa begitu ya. Karena setiap sentra ini memiliki falsafah, memiliki tujuan yang itu mengeluh potensi atau aspek perkembangan. Lanjut. Nguruhi sebentar. Belajar ini sebagai kita memiliki terlebih dahulu. Sekarang kita lihat juga di 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya, juga dikembangkan. Dan karakter dasar yang perlu kita miliki, ini salah satunya di lembaga yang mengembangkan sikap sebagai modal utama guru dan dikembangkan ataupun dilatihkan. Dan itu akan dilihat dari tampilan anak-anak. Anak-anak akan menampilkan sikap-sikap positif ini ketika gurunya sudah memiliki sikap-sikap positif tersebut. Jika guru belum mampu, belum memiliki mutu, jujur, hormat, misalnya, disiplin. Kalau gurunya tidak disiplin, anak-anak juga belum bisa melihat seperti apa guru yang disiplin. Sikap tanggung jawab, rajin, ini kita biasakan. Karena anak usia ini belajar melalui pembiasaan. Bagaimana mereka bersyukur, bagaimana kita sabar menghadapi mereka. Mereka juga akan belajar sabar. Bagaimana mereka lihat kita bersih, anak-anak juga akan bersih. Ini semua akan tampil di dalam setting pembelajaran, di dalam pengelolaan kelas kita jika kita memiliki sikap-sikap yang positif ini. Ini banyak sekali temuan-temuan ataupun pengembangan-pengembangan yang bisa dikatakan setiap lembaga punya kekhasan begitu ya. Ini silahkan dikembangkan sesuai dengan visi misi dari setiap lembaga yang Bapak Ibu miliki. Teman-teman mahasiswa juga pasti nanti bisa lihat di lapangan ya ketika praktek kerja nyata atau ada PKM ya, kalau kami lihat juga bagaimana mempraktekkan. Sekarang ada namanya kampus berdampak ya kan. Bagaimana kita memiliki skill, memiliki kemampuan untuk bisa diimplementasikan di lapangan. Oke, next. Nah, apa yang dapat kita pelajari di sini? Kita kalau misalnya teman-teman sudah mengenal hal-hal ini atau mau mengembangkan di sekolah juga boleh. Apa arti atau definisi dari bersih tadi ya? Sikap bersih apa definisinya? Apa yang menjadi referensi? Referensi itu bisa dari kamus, bisa bisa juga dari kalau kita umat Muslim dari Al-Quran dan hadis. Kemudian bagaimana implementasinya di lapangan? Itu kita akan punya bekal ilmu. Sebelum kita mengaplikasikan, tentu kita memiliki pengetahuan terlebih dahulu dan kita punya dasar pengetahuan, kita lakukan dengan sikap-sikap positif kita yang memiliki dasar. Jadi kita melakukan apa yang sudah kita tahu. Itu salah satunya. Implementasinya tentu akan positif ya teman-teman. Kalau kita tahu jujur itu apa, sesuai kata dan perbuatan misalnya. Artinya kita juga akan coba
mengimplementasikan jujur itu di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kita pun akan jujur sebagaimana kita bersikap. Itu contohnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah teori dari Piaget. Apapun yang kita lakukan, kita di dasar pengetahuan apa yang kita pelajari, apa yang kita kembangkan. Piaget menyatakan bahwa anak itu seharusnya mampu melakukan percobaan sendiri. Mereka bukan menjadi menuntun anak-anak dengan menyediakan bahan-bahan. Nah, ini bahan-bahan yang tepat itu adalah salah satu hal yang sangat penting ketika kita atau mengelola sebuah pembelajaran, sebuah kelas. Maka kita lihat bahwa anak mencoba, anak menemukan, eksplorasi di sana terjadi. Nah, yang terpenting adalah anak memahami sesuatu, ya harus membangun pengertian itu sendiri. Akan sangat berbeda ketika anak menemukan klasifikasi, membuat pola-pola, membaca warna, bentuk, dan ukuran. Next, anak-anak akan bisa membaca huruf-huruf dan angka, akan bisa membaca namanya sendiri, membaca kata-kata yang familiar, membaca kalimat, dan membaca. Itu sebuah proses yang kita harus sabar menghadapinya. Kalau kita langsung potong kompas, kita ajarkan anak, namamu Nina, Nina, ayo tulis. Nah, atau kita menyuruh kepada mereka. Kemudian anak ikuti apa yang kita mau. Ia akan menunggu. Ia akan selalu mencari, apalagi mah? Betul nggak mah? Bu Guru, bagus nggak Bu Guru? Apalagi Bu Guru? Arahan diri anak-anak di sana sudah kita ambil. Dan mereka selalu menunggu instruksi, menunggu arahan dari orang lain. Kita harapkan anak-anak punya arahan diri secara intrinsik, ya, intrinsik, bukan dari luar. Kalau anak-anak selalu disuruh, anak-anak tidak menemukan potensinya dan ia hanya ya. Nah, ini ada 4 tahapan yang Piaget katakan bahwa tahapan sensori motor teman-teman juga sudah tahu barangkali ya, ada di teori-teori perkembangan. Kemudian Bapak Ibu dosen sudah sampaikan ya, Ibu Niken dan teman-teman Bapak Ibu dosen sudah tentu membekali mahasiswa dengan ilmu, dengan pemahaman dari dasar sampai ke yang advance. Itu kita lihat kalau tahapan yang dikembangkan oleh Jean Piaget ada 4 di sini, yaitu tahap sensori motor 0 sampai 2 tahun. Ini sangat penting ya teman-teman. Kemudian stimulus yang kuat akan membuatnya kuat di usia tahapan praoperasional konkret, yaitu di usia 2 sampai 7 tahun. Ketika anak-anak berada di toddler ya, yang toddler, kemudian toddler besar usia 3 tahun, sampai dia di usia TK sampai SD kelas 1. Masa 6-7 tahun itu sangat istimewa. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, anak-anak kelas 1 nggak bisa diem. Akhirnya itu gerakan-gerakan yang banyak, dikasih tahu malah ngejawab, itu ada muncul di sana. Gak bisa diem namanya di kelas. Gimana Bu Hera caranya supaya mereka diem? Gimana caranya supaya mereka tenang? Pusing kalau lihat anak-anak di SD. Itu sesungguhnya kemampuan kita, keterampilan kita. Mampu nggak kita membaca tahapannya? Mampu nggak kita membaca atau mengerti mainan yang mereka sukai? Mampu nggak kita mengenali kesukaan mereka dalam setiap jenis mainan, jenis buku, jenis kegiatan yang kita sediakan, yang kita kelola setiap hari? Kalau kita bisa menemukan apa yang mereka suka, lewat cara apa mereka belajar, akan aman. Tapi kalau kita tidak mengenali mereka, kita akan kesulitan. Nah, bagaimana caranya? Kita pahami ini. Tahapan-tahapannya sampai di usia tahap konkret mereka sudah bisa tambah-tambahan, pengurangan, perkalian lewat apa? Lewat benda yang konkret. Mengapa ada main balok? Mengapa ada main Lego? Mengapa ada main
pembangunan yang membangun mereka, membuat konsep matematika itu menyenangkan. Saya pernah menyampaikan sebuah topik tentang calistung yang aman dan menyenangkan. Nah, itu orang tua sangat antusias. Kenapa? Kok calistung? Emang boleh di TK gitu kan? Jangan salah Bapak Ibu. Membaca, menulis, berhitung itu sudah kita kenalkan sejak bayi. Bagaimana kita mengajak mereka bertepuk, menyuapi mereka suapan pertama, kedua, ketiga. Kita ngobrol dengan mereka, jarinya ada berapa? Seperti di sini ada jari, ya ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima jari kelingking, lalalala hore, lalalala hore, lalalala siap berdoa. Coba bayangkan, ada nama-nama jari, ada urutan, ada gerakan, itu semua adalah sesungguhnya awal membaca, menulis, dan berhitung. Kalau kita paham. Tapi kalau kita tidak pahami, lewat saja angin lalu. Cuma teman. Ya, suatu saat pernah kan, di sekolah cuman main-main aja. Di sekolah cuman nyanyi-nyanyi aja gini kan ya. Waduh, ini bagaimana? Ternyata guru dan orang tua juga perlu kita apa ya, ajak lebih memahami. Iya, siapa anak-anak kita? Iya, ya. Selanjutnya di tahap formal operasional di usia 11 tahun. Usia 4, kelas 4 ke atas, mereka sudah bisa diberikan proyek-proyek yang lebih rumit, ya, lebih dari sekedar apa namanya bermain seperti di usia TK dan SD kelas awal. Oke, lanjut Ibu host, ya moderator saya. Next slide. Nah, ini teori pengembangan dari bagaimana perkembangan anak, ya, batas garis perkembangan anak dari beberapa kerja, yaitu Jean Piaget, Anna Freud, Erik Erikson, ya. Semua ahli dalam teori pendidikan kita coba pelajari, dan ternyata kalau kita lihat anak-anak usia playgroup misalnya, ya, 3 tahun ke bawah, ia masih masukkan tubuhnya di bak air. Ketika kita ajak main air di permainan air di bahan alam misalnya, kan kita sediakan alat main, ya, alat namanya toys untuk dimainkan di play, tapi ternyata mereka masih masukkan badannya ke dalam bak. Itu memang ada di tubuhnya. Atau dia melukis, ya, di wajahnya, melukis di bajunya, atau dia ambil ublek, adonan, ya, mereka apa ya, tubuh itu adalah sebuah tahapan perkembangan yang harus mereka lalui. Jika kita memahami, kita tidak akan marah, kita tidak akan aneh dengan anak-anak yang seperti itu. Sekarang apa kendalanya? Di rumah pun nggak bisa hal ini terjadi. Kenapa? Waduh, anak saya kotor-kotoran, tiap pulang sekolah bajunya 5 katanya. Jadi tiap hari bawa 5 baju ganti, pulang selalu kotor. Lebih baik anak-anak belajar kotor di usia dini untuk bisa mereka memenuhi kebutuhan ketika di usia bermainnya. Jika tidak, mereka akan memintanya nanti sudah besar. Karena apa? Banyak kelas, banyak bimbel. Nah, itu yang jadi masalah, ya. Makanya waktu bermain mereka akan habis. Ayo les ini, les itu, les ini, les itu. Mereka terambil, hak mereka terambil oleh kita. Dengan keinginan kita, mereka ingin cepat baca, cepat menulis misalnya. Tolong, ini menjadi perhatian kita bersama ketika kita setting alat. Ada grafik, sebuah gambaran, ya, bagaimana prosentase permainan dari sensori motor sampai constructionnya, itu kita bisa lihat nanti di slide selanjutnya. Oke, next. Kerja-kerja para ahli ini
akan tampil di dalam setting lingkungan main yang disiapkan oleh guru ya. Teman-teman, dalam manajemen kelas itu memang sangat dibutuhkan beberapa poin yang uh, kita butuhkan dan anak butuhkan. Oke, next slide. Sudah bisa? Mbak Elda? Oke. Nah, tadi kita sudah sedikit bahas tentang bermain dan anak, sensori motor, simbolik dan pembangunan, ada hubungan sosial dari yang tidak peduli, kemudian jadi penonton, main sendiri, main berdampingan, main bersama, dan main kerjasama. Jika seorang anak TKB sudah bisa bekerja sama dalam membangun misalnya atau membuat sebuah market, itu sudah aman, sudah kok. Tapi kalau mereka masih main sendiri, masih nangis ketika alat atau sesuatu yang ia pegang di apa namanya minta share bersama teman, itu adalah sebuah masalah yang harus kita hadapi. Artinya apa? Kita perlu ajak mereka berkomunikasi, tahu empati, apa yang menjadi perasaan orang lain, kebutuhan orang lain, itu kita latih ya. Kita latih mereka main bersama, baru bisa bekerja sama. Jenis main kita sudah bahas tadi, bisa dilanjutkan slide selanjutnya. Dengan memahami 3 jenis main ini, jenis hubungan sosial ini, maka kita bisa menata, membuat manajemen kelas yang membuat anak-anak senang, nyaman. Kita juga tentu akan menjadi nyaman karena kita sudah menata ruangan sedemikian rupa sehingga anak berada di sebuah tempat yang nyaman bagi mereka untuk bermain, untuk belajar ya. Nah, ini contoh kegiatan 1 hari, Pak Ibu, teman-teman mahasiswa semua. Mungkin ada yang sudah pernah mengalami langsung ya, ada yang sudah mengajar juga mungkin ya Pak Wahyu, barangkali ya untuk teman-teman mahasiswa Ya, ini Bu, betul. ada yang RP juga, Pak. Iya, ya. Tentu ada yang sudah mengajar juga Oh ya, iya, Bu Bu. Nika. Ya, memang sudah ada ya, di TK maupun di sekolah ya. Oh Sekolah iya, dasar juga ya sudah ada. sangat cocok ya berarti ya. Sudah punya gambaran ya Pak Wahyu ya, Bu Iya, Niken. betul, Bu. Bagaimana di kelas ini sehingga bukan asik begitu ya, tetapi bisa membayangkan kelas saya bisa aman dan nyaman untuk anak. Ini adalah setting waktu. Saya berikan contoh ini full day, yang full day ya. Ketika mereka welcome school, mereka datang, kita bisa sediakan jurnal pagi, bermain bebas di dalam, mainan-mainan yang dapat dipilih oleh anak-anak seperti Lego, kemudian tempat jurnal ya, tempat menggambar ada polos, tas kos dengan alat gambar, baik krayon, spidol, pensil misalnya tuh boleh, atau ada pensil kapur dan atau blackboard itu boleh kan yang tidak perlu kita awasi secara khusus. Itu namanya bebas di dalam ketika pagi. Jurnal pagi sangat Bapak Ibu teman lakukan di diakanlah kertas putih, alat gambar dan alat ikan mereka mengekspresikan mengekspresikan halamannya. Bisa lihat seorang anak sebuah coretan merah yang diurak di kertasnya. Anak lain sudah bisa menggambar wanita cantik, anggota tubuhnya itu adalah mama. Karena ia sangat bahagia. Mamanya mengantarnya ke sekolah. Atau ada gandengan tangan, ada anak kecil di tengah, di kiri dan di kanannya ada orang dewasa. Ketika cerita, kita tanya, apa ini nak? Siapa ini nak? Ini mama dan papa mengantar aku ke sekolah. Dari sana kita bisa tahu bahwa anak bahagia. Tapi ketika kita lihat tadi coretan anak yang hanya menggores dengan warna hitam, merah, tidak punya ide sama sekali, something wrong. Ada apa ya? Bisa jadi ada masalah yang tidak selesai ketika malam hari. Terbawa tidur, marah-marah atau nangis, dan pagi, itu biasanya kalau anak kecil, pagi akan bangun dengan rewel. Karena
belum selesai masalah, dibawa ke tidur dalam. Atau ketika malam tidak cukup, tidak terpenuhi, pagi atau ketika bangun tidur sudah di TV, apalagi handphone ya, itu sudah sangat mengganggu rutinitasnya. Mau ke sekolah nangis, mau mandi nggak mau, sampai dipaksa-paksa untuk mandi misalnya gitu ya, itu banyak terjadi. Anak-anak usia dini tergantung kita sebenarnya. Dapatkah kita membangun pola rutinitas yang positif atau tidak? Itu pilihan. Kita sebagai guru di rumah, ya orang tua, dan guru di sekolah, kita sebagai guru, mari bersinergi. Artinya apa? Kalau kita menemukan masalah di sekolah, kenapa ya tiap pagi nangis terus? Kok nggak mau lepas dari mbaknya gitu? Kok nggak mau lepas dari orang tuanya? Kita harus tahu akar masalahnya apa. Lakukan konsultasi, lakukan bicara, diskusi dengan orang tua dengan baik-baik, tidak menjudge ya. Kok anak ibu nangis terus sih pagi hari gitu kan? Orang tua udah langsung mundur, gitu kan, udah nggak mau diskusi lagi, nggak mau bicara lagi sama ibu guru gitu ya. Tapi kalau kita tanya baik-baik, kira-kira ada apa Ma? Bagaimana tidurnya semalam? Cukupkah makan malamnya? Atau mungkin ada sesuatu yang belum selesai di malam hari misalnya? Atau tadi mungkin pagi hari Papa udah duluan ke kantor. Dia perlu papanya tidak ditemukannya. Yang ada mamanya ngeburu-buru. Oh cepet, cepet, cepet. Mama mau kerja ini dan sebagainya. Ya sudah, mamanya uring-uringan, anaknya nangis. Ujung-ujungnya ya tantrum lainnya. Itu kan ya begitu ya. Nah ini sangat penting. Kita setting pola rutinitas. Ini termasuk pengelolaan ya. Pengelolaan kelas. Ketika kelas bersih, OB sudah membersihkan atau bu guru sendiri yang membersihkan di kelas. Kemudian kita setting alat main yang tertata rapi. Anak-anak lihat, oh selamat datang, selamat jurnal misalnya. Selamat puzzle, main Lego, ada di lingkungan main itu semuanya. Kita bisa juga harapkan anak-anak melihat main ini di rumah, dia juga bisa mainkan sesuai fungsinya. Nah, selanjutnya ada ikrar ya, kalau di sekolah Islam juga ada biasanya ada apa namanya salat duha ya, ada bacaan-bacaan surat pendek dan hadis-hadis pilihan ya Pak Wahyu, Bu Niken dan semua teman-teman. Tentu masing-masing sekolah sudah punya rutinitas yang menjadi visi, misi dan apa yang akan kita lakukan untuk membangun karakter yang positif pada anak didik kita. Nah, sarapan ini sangat penting. Jikapun anak-anak belum sarapan dari rumah, tolong difasilitasi bagaimana caranya supaya mereka bisa berkegiatan dengan perut yang terpenuhi begitu ya. Dalam keadaan lapar mereka juga tidak bisa bermain dan belajar dengan nyaman. Circle time itu apa? Kan ini ada sebuah waktu ketika kita berada di lingkaran bersama mereka, kita tanya perasaannya, kita berikan pijakan untuk main selanjutnya. Kegiatan intinya apa? Setting lingkungan ketika sentra, kegiatan inti ya, kalau yang bukan sentra ini ada kegiatan inti, itu sangat penting. Tolong waktu yang dimiliki oleh lembaga, oleh sekolah diatur sedemikian rupa sehingga waktu anak-anak untuk bermain terpenuhi. Ada indoor, ada outdoor, semua aspek perkembangannya terpenuhi. Kadang ya ada mungkin ruang gerak atau sekolah kita sempit, tidak punya halaman yang cukup luas. Kita seringnya di dalam apa ya, dalam ruangan begitu. Tolong cari waktu. Setting sebuah kegiatan yang rutin itu bisa misalnya hari Senin di keluarnya apa, hari Selasa kegiatan apa, hari Rabu misalnya ada kegiatan physical ya, activity, permainan, atur sedemikian rupa sehingga anak mendapat apa yang dibutuhkan. Kita tahu ya bagaimana setelah anak-anak bermain, beres-beres, kemudian terlibat di dalam apa ya menjaga kerapihan dari kelas atau sekolah itu sangat penting. Nah, selanjutnya sekolah pulang jam berapa? Silahkan diatur sesuai dengan jam yang ada di lembaga masing-masing.
Mungkin teman-teman mahasiswa pernah lihat observasi ke sekolah, ada yang pulang jam 10, jam 11, jam 12, begitu ya, Bapak Ibu. Itu akan kembali kepada lembaga, kembali ke sekolah yang berada di setiap naungan yayasan ataupun sekolah negeri itu akan berbeda karena sesuai dengan alur, dengan ketetapan-ketetapan yang ada di sekolah tersebut. Nah, ada catatan sedikit di sini, jika menggunakan pendekatan atau metode sentra, maka ada jadwal perputaran sentra. Anak bergerak ke sentra yang menjadikan jadwal di hari tersebut. Itu contohnya. Tapi kalau klasik dan kelompok, itu dapat juga disiasati bahwa anak berada di kelas itu memiliki alur jadwal dari kegiatan pembukaan, inti, penutup, yang itu sangat dibutuhkan anak. Bagaimana pijakan-pijakan, ada kesepakatan-kesepakatan kelas atau aturan yang disepakati bersama. Itu yang berasal dari anak juga. Bukan hanya kita yang membuat aturan itu, tapi ajak anak untuk berbicara, untuk berdiskusi. Kalau di dalam ruangan bagaimana ya, gitu misalnya. Kan tentu anak akan tahu ya. Berjalan Bu misalnya. Jadi berjalan di dalam ruangan. Itu sebuah kesepakatan. Kalau ada anak yang berlari, masih ingat berjalan. Nah, kita bisa gantungkan itu tulisan berjalan atau ditempelkan di dinding. Itu sebuah pembelajaran. Belajar literasinya ada, belajar aturannya ada. Itu semua membuat anak merasa terlibat. Oh iya ya, waktu itu kita buat kesepakatan berjalan di dalam ruangan. Oh, aku bisa berjalan, Bu Guru, Bu Guru, aku bisa berjalan gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa anak-anak merasa memiliki aturan tersebut. Oke, next. Kalau ini untuk extend ya jadwal selanjutnya ini sampai sore hari. Kalau ada sekolah yang punya daycare misalnya ya, punya jam tambahan sampai sore hari, ini boleh dilakukan jadwal di slide selanjutnya. Mbak Elda. Nah, mungkin nge-lag ke saya juga ya. Kadang-kadang internet gitu Pak, tidak stabil, kadang munculnya lama ya. Oke, baik. Nah, ini contohnya. Kalau yang full day seperti ini. Ada kegiatan sholat zuhur, ada makan siang, bersih-bersih. Biasa ada yang mandi ya di sekolah, kalau daycare apalagi ya. Difasilitasi sampai mama papanya jemput sepulang kerja. Cucu saya juga demikian ya. Jadi sampai ke kegiatan sore hari mereka punya sesuatu yang bisa dialami, dimiliki, dan bermakna. Kenapa? Semua bu gurunya sayang, peduli, sampai ia kalau perlu bersih-bersih dibantu, fasilitasi, ada tempat untuk bersih-bersihnya, kamar mandi atau toilet yang aman dan menyenangkan, nggak yang bau dan kotor gitu ya. Anak-anak belajar dari situ. Kalau toilet kita bersih, anak belajar bersih. Tapi kalau tidak pernah dibersihkan, mereka juga lihatnya, sekolah juga kotor gitu kan, hal itu. Oke, selanjutnya bagaimana ada kegiatan extend selanjutnya, ada jurnal siang, ada bermain, dan siap sholat asar. Yang pulangnya jam 4 sore, ya itu contohnya. Oke, ini gambaran saja untuk jadwal satu hari. Silakan dikelola di setiap lembaga, tentu berbeda ya. Nah, next slide kita akan bicara tentang pijakan. Ini sebenarnya khususnya di sentra seperti ada 4. Pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, selama main, dan setelah main. Ini sangat penting. Apapun sebenarnya metodenya, apapun yang kita lakukan dari awal anak datang sampai mereka, ini perlu dialirkan benar. Mengapa ya? Ya, aman melakukan bagaimana tahapan mereka, bagaimana interaksi mereka, apakah mereka mampu beres-beres setelah main, kita bisa lihat. Kalau 4 hal ini kita lakukan terus-menerus, akan menjadi milik guru dan akan menjadi bagian terpenting dari pembelajaran anak melalui bermainnya. Oke, lanjut.
Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya dulu, mungkin satu pertanyaan atau dua pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Bapak Ibu, teman-teman, izin saya minum dulu sebentar. Mangga, silakan. Ada Bunda Din sepertinya, Mbak Elda, oh, Mbak Angel tadi mana ya? Halo, boleh? Ya, Iya, ya. Bunda Din sepertinya mau bertanya. Silakan, Mbak. Saya izin off cam ya, karena Ya, berdua ini. iya, saya izin minum sebentar. Iya, Ya, silakan. iya. Perkenalkan, saya Bunda Din dari Kota Malang. Mohon maaf Ibu, eh, tadi Ibu bilang harus tahu, kita harus seorang guru harus tahu jika ada permasalahan bagaimana si anak makannya, waktu tidurnya, dan sebagainya. Dan mindset eh, orang tua di Indonesia ini kebanyakan itu menyerahkan si anak ke sekolah sudah gitu lah. Tidak ada apa namanya kerjasama, meski tidak semua seperti itu, tetapi kebanyakan kan seperti itu. Kolaborasi antara guru dan orang tua ini yang sampai saat ini saya masih berusaha bagaimana ya supaya strateginya sampai ada class parent, saya bikin class parent sampai seperti itu. Nah, tetapi belum juga ada keberhasilan seperti signifikan ya. Tetap aja bahwa apa-apa harus guru nih yang melakukannya gitu. Padahal kan pendidikan utama dan pertama adalah di rumah kan gitu. Nah, kolaborasi seperti yang bagaimana yang harus kami lakukan sebagai seorang guru gitu, karena berbagai macam strategi selama saya 20 tahun mengajar itu sudah saya bolak-balik, tetap aja karena tantangan kita adalah mindset ya Bu, mindset pola pikir orang tua yang selalu pendidikan itu adalah di pundak guru gitu kan. Padahal pertama dan utama itu adalah di orang tua. Itu bagaimana tantangan supaya kami ini memiliki strategi yang apa ya, pas untuk diterapkan di lembaga-lembaga di Indonesia gitu. Iya, Terima kasih. Baik, Bunda Din, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Izin ya, Mbak Angel, saya lanjut jawab saja. Jadi hal mengenai sinergi, kolaborasi dengan orang tua memang tidak mudah ya. Saya juga semenjak saya mengajar pertama kali sampai saat ini yang lebih banyak saya tangani saat ini adalah memang orang tua. Apalagi mohon izin ya, mama-mama yang masih muda. Ini karena memang tapi setiap generasi punya apa ya, keunikan tersendiri. Ketika kita menghadapi masalah, Mama, Ananda perlu ini, perlu itu. Kan udah di sekolah, kan udah saya bayar, ya kan? Kalau punya biaya yang cukup ya menengah ke atas lah ya, agak-agak tinggi. Kan saya udah sekolahin, saya mau anak saya pulang wangi, bersih, rapi, udah nggak ada lagi masalah di rumah gitu ya. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan? Mungkin satu, kita juga perlu tahu ya latar belakang di keluarganya. Kadang-kadang yang muncul-muncul seperti itu kan, mohon maaf ya, yang di rumahnya belum begitu rukun. Suka muncul seperti itu masalahnya. Jadi udah mamanya pusing, udah bagian bu guru aja di sekolah gitu ya. Wong di rumah cuman saya yang pegang anak-anak. Bapaknya kerja cuma cari nafkah, begitu kan ya. Maaf ya bapak-bapak, punten barangkali ada yang masih ada yang bahwa pendidikan lebih diserahkan udah bagian ibu gitu kan ya. Padahal uh, pendidikan anak itu menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibu. Maka ketika sekolah menghadapi hal seperti itu, pertama cari dulu akar masalahnya. Apakah memang dulu pola asuhnya seperti itu gitu ya. Orang tua yang memang menyerahkan begitu saja ke sekolah, maunya beres, tahu beres aja gitu ya. Nggak mau ada permasalahan yang ke rumah atau dikasih tahu ada masalah yang dibawa dari rumah. Itu sangat marah kalau orang tua seperti langsung diberitahu, langsung diajak
emang di rumah begini ya, kok begini, wah udah itu menjudge, udah langsung mental gitu. Nah, bagaimana salah satunya ya Bunda Din, kalau kita sudah punya program eh, parenting, tadi kan Ibu sudah sampaikan, sudah sih, udah parenting itu, parenting ini, gitu ya. Ya mungkin ada sebagian kecil yang kita hadapi masalahnya seperti itu, tapi eh, mungkin kasus ini juga eh, ada banyak kita temukan di beberapa teman yang lain. Nah, yang perlu kita pahami bersama adalah ketika melakukan sebuah apa pendidikan dan pelatihan untuk orang tua, kita juga perlu tahu masalahnya apa saja. Kita buat program secara apa bertahap begitu, dari yang termudah ke yang sulit, dari yang terdekat ke yang jauh, sama seperti anak-anak belajar bahwa misalnya orang tua punya masalah di menangani toilet training anak. Berarti kita perlu banyak diskusi dengan orang tua tentang toilet training, tentang bagaimana sih cara mendukung mereka ke kamar mandi misalnya ya, bersih-bersih, atau bagaimana mereka contoh menolong diri sendiri, bagaimana caranya supaya bisa makan sendiri. Pusing ya, nggak bisa kan sih, disuapin aja gitu ya contohnya. Berikan latihan, tidak beri kesempatan. Mau tiap hari disuapin gitu ya. Atau ke kamar mandi, tiap hari dikasih pampers. Mana bisa mereka tahu rasanya, mau pipis itu seperti apa. Dilabelkan enggak. Ya, itu yang jadi yang menjadi masalahnya apa dulu ya Bunda. Kemudian kita coba lakukan uh, apa kalau kami punya apa program namanya Parent Teacher Learning Program. Jadi Parents Teacher itu memang harus bersinergi ya. Pendidikan untuk orang tua dan guru, bagaimana kita diskusikan bersama, berikan pengetahuan terlebih dahulu, baru bagaimana implementasinya. Itu yang perlu kita bangun bersama. Jadi kalau masih juga apa merasakan tidak aman, tidak nyaman hubungannya dengan sekolah, kita perlu punya cara misalnya mau family gathering lah, jangan terlalu serius, mungkin barangkali ya. Adakan Father's Day misalnya, bermain sehari bersama ayah misalnya. Kalau ada masalahnya banyak di ibu, cooking bersama ibu ya, seharian mau menunya macam-macam. Kita harus sebuah kegiatan yang mengena ke setiap orang tua, ke setiap individu yang kita akan tuju. Mungkin itu ya Bunda ya. Jadi kita coba buat berbagai macam cara untuk bisa mendekati hatinya. Karena kalau sudah kita sentuh hatinya, kita buat seperti teman bicara, menyenangkan, insya Allah akan terbuka. Tapi kalau kita punya jarak yang cukup jauh dengan orang tua, sebagai lembaga, sebagai pihak dari sekolah, sulit masuk ke dalam pemahaman, sulit masuk ke dalam pemikiran orang tua. Maka kita buka dulu kuncinya seperti anak-anak, terbuka nggak kuncinya gitu kan. Kalau sudah terbuka, wah udah semua pasti akan banyak curhat, banyak menyampaikan, oh mah, iya mah, mau coba yang ini dibeginikan gitu. Mereka akan cari tahu ke kita. Mereka akan jadikan kita sebagai sahabat, sebagai teman untuk bisa sama-sama menangani hal yang bersama anaknya di rumah. Itu salah satunya ya. Jadi sinergi dan kolaborasi masing-masing memahami apa yang menjadi masalah inti atau akar permasalahan dari setiap yang dihadapi ya. Begitu barangkali Bunda Din, semoga bisa membantu Terima ya. kasih. Oke, Terima Mbak kasih, Angel, Bu Cici. iya sama-sama. Nah, ini teori sebenarnya intensitas dan densitas, ini teman-teman juga sudah pernah dengar. Kemudian para mahasiswa mungkin ada kosakata baru ini ya. Intensitas itu berhubungan dengan waktu, bahwa anak itu butuh main sesuai kebutuhan dan waktunya nggak buru-buru gitu ya. Kemudian uh, densitas itu ya banyaknya macam kegiatan di rumah misalnya. Anak-anak mau dilatih apa namanya klasifikasi. Kita sediakan banyak lah
batang-batang kayu, batu-batu, kancing-kancing, jepitan misalnya ya. Itu banyak yang kita bisa bangun di rumah juga di sekolah. Jadi semua itu membangun kemampuan klasifikasi tapi menggunakan macam-macam alat tambahan. Oke. Nah, lanjut setelah intensitas dan densitas ini masih ada ya dengan manajemen kelasnya. Nah, ini teori lagi. Saya bilang kalau misalnya kita punya waktu, kita bisa buat offline ya, Bunda Niken ya. Suatu saat kita bisa jumpa lagi nih. Kita bisa langsung praktekkan ini ya. Jadi ini adalah Teacher Behavior Continuum atau TBC, tapi bukan TBC ya. TBC itu bagaimana kita melihat anak. Visual working on. Dengan melihat saja mereka berubah. Oh, ibu guru lihat aku, apa yang salah ya denganku gitu kan. Mereka akan mengubah perilaku hanya dengan kita lihat saja. Mungkin Bapak Ibu pernah ya menemukan seperti itu. Lihatin aja udah berubah. Dia merasa oh dilihatin sama dosen mungkin dia kalau mahasiswa dosen, wah apa ada apa denganku gitu kan. Nah, itu akan berasa ya. Tapi kalau on biasanya ada non direct statement. Dan direct statement ini adalah pernyataan tidak langsung. Ada question dan yang sulit. Jawaban apa ya? Evaluasi mengalir ya, gitu. Mengapa buahnya jatuh ya? Mengapa lantainya licin? Gitu. Jadi kata-kata mengapa ya? Apa yang terjadi bila misalnya itu ada sudah sampai ke tahap evaluasi. Direct statement pernyataan langsung. Andi pernyataan yang sudah menyebut nama itu direct. Nah ini sangat tidak disarankan sebenarnya kalau dalam pembelajaran dicoba pertanyaan dahulu ya kalau sudah berhasil kita nggak perlu menyatakan atau memanggil nama. Kalau di rumah lain lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau udah marah sebut nama lengkapnya gitu ya. Kalau disebut nama lengkap, wah papa lagi marah nih. Atau mama menyebut aku namanya lengkap sekali gitu ya, jadi lagi marah, maaf ya. Kemudian ada physical intervention ini adalah intervensi fisik. Langsung kita ambil bendanya, langsung kita pegang tangannya. Dan ini dilakukan hanya saat kita perlu saja. Misal, ada anak mau lempar batu ke temannya, maka yang kita pegang adalah tangannya, batunya ini kita. Maaf, Ibu Hera ambil. Itu sudah ke physical intervention. Tapi ada juga nih kalau lagi belajar, anak-anak dipegangin apanya? Pensilnya, alat tulisnya. Itu sudah ke physical intervention. Padahal mereka mampu melakukannya sendiri. Itu salah satunya. Oke? Perlu kita pahami dalam teacher behavior continuum. Lanjutkan? Boleh? Iya, biasanya mahasiswa sering meremehkan teori ya. Awal-awal juga kita waktu kuliah tuh perasaan teori gitu-gitu aja. Ternyata ketika kita mendalami teori dari beberapa pakar teori, sangat menarik ya Bunda ya. Banyak hal-hal yang kita temui secara apa tuh kalau memang serius belajar tentang teori dari para pakar teori ya Bunda ya. Betul Kemarin sekali. Iya, iya, betul sekali Bunda. Kadang kita gini, sudah pernah belajar, sudah pernah baca, tapi gimana ya gitu ya. Ketika kita menghadapi sesuatu, kayaknya pernah belajar ya tentang ini. Tapi kenapa aku begini-begini lagi gitu kan. Jadi kadang-kadang kita juga perlu terus berlatih ya. Dan oh ada teori cara ini. mendalam pakar-pakar teori ya. Aha, betul, betul. Nah, ada 4 olah ya. Olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Ini yang perlu terintegrasi supaya belajar yang anak-anak dapatkan itu dalam bermakna. Makanya kenapa sesungguhnya kalau di BCCT contohnya itu sangat sinkron. Kenapa? Beyond. Beyond itu lebih dalam. Ya, beyond center and circle time. Contoh. Pelajaran mendalam yang empat sangat penting untuk mengembangkan semua aspek perkembangan, semua kecerdasan anak. Ya, di multiple intelligence kita pelajari bagaimana IQ,
EQ, SQ ya. Kalau dari Pak Ari Ginanjar kita juga pelajari ini semua ada. Karena manusia sesungguhnya satu kesatuan. Di manusia ada kemampuan. Kalau belum mengatakan ada kognitifnya, ada emosi dan ada psikomotor. Yang dikembangkan ahli terdahulu. Oke. Nah, bagaimana manajemen kelas yang menyenangkan dan bermakna? Tadi sudah banyak kita bahas ya. Ciptakan lingkungan fisik yang apa itu? Yang tidak licin, contohnya ya, mainan tidak sudut, tidak tajam, yang aman dari cat. Uh, Mungkin teman-teman pernah ya lihat mainan atau cium sebuah mainan, bau catnya masih menusuk, atau kita main bersama anak-anak dengan ayunan atau mainan besi yang berkarat. Nah, itu jadi masalah. Kenapa? Kita tidak melihatnya secara detail. Amankah, nyamankah secara fisik mereka? Dan semua itu adalah salah satu syarat bahwa mereka bisa bermain di lingkungan yang aman dan nyaman. Sekolah ramah anak sudah dikembangkan di KPI juga sekarang ya. Oh, mohon izin, hurufnya dua-dua nih ya. Bangun hubungan guru siswa yang positif. Tadi sudah kita bahas, guru dan siswa yang berpikir positif, bersikap positif, akan nyaman ketika berinteraksi. Lihat hubungan siswa dengan siswa nantinya. Karena apa? Ia merasakan aman dan nyaman bersama gurunya juga. Kemudian metode pembelajaran yang interaktif dan kreatif. Guru yang memiliki kemampuan berkomunikasi, yang kreatif, APE, kreatif dalam menata kelas yang membuat anak enjoy, bergerak leluasa, nggak terlalu berdekatan. Kan ada juga ya luas yang disarankan di setiap ruang gerak anak. Itu sangat menentukan bagaimana kita bisa menata ruangan kelas. Kalau kelasnya terlalu sempit, apa yang terjadi? Anak juga akan umpel-umpelan gitu ya. Gerakannya juga akan terbatas dengan benda-benda. Maka cobalah kita melihat bahwa ruangannya sudah amankah, nyamankah, atau ada beberapa benda yang perlu kita keluarkan dari ruangan misalnya. Kita perlu lihat itu setiap saat kita mau memulai kegiatan atau setiap awal semester kita adakan sweeping, adakan membuat lingkungan yang aman dan nyaman sehingga kita akan bisa menata lingkungan yang dibutuhkan anak di setiap tahap perkembangannya. Jadi yang jelas konsisten. Jadi konsisten ini jadi salah satu indikator juga gurunya mampu nggak konsisten. Kadang jadi tidak konsisten ya, anak juga jadi belajarnya ya dan tidak gitu kan. Kalau tidak jelas, kok kata bu guru ini begini, kok kata kok boleh gitu kan. Jadi mereka akan membandingkan. Kalau seperti di rumah, kalau apa aja sama mama nggak boleh gitu kan. Jadi ia akan cari yang menyenangkan, yang membuatnya dia lebih menguntungkan begitu. Maka jelas dan konsisten sangat penting. Dukungan semangat dan kreativitas guru. Mari kita apresiasi setiap semangat, setiap kerja keras ya, Bapak Ibu dosen, mahasiswa yang kreatif, mahasiswa yang semangat belajar, mungkin dikasih bintang ya. Bintang apa nih? Mahasiswa terajin bulan ini misalnya. Atau kalau misalnya punya kerja keras baik di kelas ini. Nah, kita punya karena itu bisa membangun semangat dari setiap orang yang berada kita sama seperti kepada anak. Anak mendapatkan hasil kecil apa kita hargai sesuatu, mereka merasa dihargai dan bermakna. Caranya banyak cara ya. Oke. Next slide.
Nah, ini contoh tadi yang sudah kita bahas bersama tentang mainan ya, dari yang fluid sampai ke structure, ada sand play, bermain pasir, finger painting, easel painting. Ini bisa kita kembangkan dalam setting kelas yang menyenangkan, dan kita variatif ya di dalam menyediakan mainan untuk anak-anak. Di kelas juga demikian. Bahwa anak usia dini di SD kelas awal masih butuh main. Kadang kita punya mindset, anak SD udah tinggal kertas sama alat tulis gitu ya. Padahal enggak, mereka masih butuh puzzle, butuh Lego, butuh menggambar, main clay, main blocks, itu semua masih dibutuhkan. Ayo kita setting secantik mungkin, kita tata seindah dan mereka enjoy di. Oke. Kalau ini persentasenya Bapak Ibu bisa baca nanti di PPT ya. Nah, ini pergerakan persentase sensori motor, simbol usia sampai 2 tahun banyak sensori motor ya. Bapak Ibu coba bisa dilihat teman-teman. Kemudian sampai di bawah di usia 7 plus itu sensori motornya 30% kurang, main simbolik dan membacanya sudah berada di 30, adalah perkembangan bermain pada anak. Maka di selanjutnya, kalau ini kan dini mereka melalui main, tapi kalau ke atas belajar melalui bekerja. Makanya mengapa ada project slide. Kita akan 3 menit lagi akan berakhir. Ini dia kompetensi kita. Oke, kita sebagai calon guru. Saya dulu waktu PG PAUD, dulu namanya LP2MGRA, saya ikut waktu itu masih 1 tahun. Saya belajar banyaknya praktek. 5 wilayah Jakarta menjadi tempat saya praktek. Di Jakarta Timur ada sekolah A, di Jakarta Selatan sekolah ini. Jadi semua wilayah dicoba melakukan praktek di sana dengan beragam anak, beragam sekolah. Waduh, awal-awal mengajar kita memang merasakan bingung. Tapi ternyata ini adalah kompetensi-kompetensi yang kita perlu miliki di abad 21 ini. Kemampuan apa nih? Kompetensi apa saja? Pedagogikal, berpikir kritis dan kreatif, berkreasi dan satu juga menjadi agen perubahan di sekolah dan menghadapi tantangan yang timbul seiring dengan perubahan di segala bidang kehidupan. Mari kita bersinergi, mari kita mencoba untuk membangun diri, terus-menerus belajar dengan para dosen yang mumpuni ya, Bapak Wahyu beserta timnya, Bunda Niken dan semua dari Prodi Bahasa Indonesia, dari PG PAUD, PG SD. Kita semua di sini adalah orang-orang yang insya Allah Allah pilih untuk bisa membersamai anak-anak kita usia di usia bisa jadi kalau PGSD sampai SD, kalau program bahasa Indonesia perkembangan bahasa bisa sampai remaja ya, bisa juga sampai usia yang lebih besar. Kita bersamai mereka dengan tulus hati, mendidik dengan hati, sehingga anak pun mendapat pancaran positif itu dari diri kita, mereka juga akan menjadi generasi yang memiliki kemampuan untuk bisa tahu apa manfaat dirinya di lingkungannya. Kenapa? Baik manusia adalah manusia yang bermanfaat orang lain. Oke, slide terakhir. Ya, belum terakhir sebenarnya. Ini nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan lain barangkali ya, tapi aktif observe kita lihat, kita dengar, kita tunggu dan kita dengar. Oke, selanjutnya kok di saya masih belum muncul nih. Mari
kita bersinergi dan berkolaborasi. Tetap semangat belajar untuk membangun generasi emas 2045 yang sehat dan berkarakter kuat. Demikian dari saya untuk malam hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Angel. Ya, baiklah, rekan-rekan semua. Ini apa bagi para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, silakan mengisi link sertifikat ya. Sudah, Bu. Ya, baik, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semua. Alhamdulillah ya kita sudah dari narasumber yang sangat luar biasa ini. Boleh berikan tepuk tangannya? Ya, Masya Allah sekali ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan mahasiswa. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Jadi saya akan berikan kesempatan kepada audiens yang ingin bertanya pada sesi tiga kesempatan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Dan nanti jika cukup akan kita buka sesi kedua untuk 1 pertanyaan lainnya. Baiklah, langsung atau bisa di kolom chat. Silakan. Nanti jika pun mau tertulis, misalnya disampaikan ke Bunda Niken juga boleh ya. Saya siap untuk bantu. Boleh di WA nanti. Ayo rekan-rekan semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mungkin perlu dicerna dulu ya, Mbak Angel, Mbak Niken. Apa namanya, apa yang didapat malam hari ini untuk bisa ya apa ya dihubungkan dengan pembelajaran dan pengalaman yang sudah dialami. Boleh. Nah, ini ada pertanyaan. Moga silakan. Kita Oke, bagi. Oke. izin ya. Oke. Ada pertanyaan dari Kasianti. Mohon maaf, izin bertanya. Dalam metode sentra ada beberapa kegiatan yang telah disiapkan. Apakah peserta didik harus tuntas melakukan semua kegiatan tersebut atau boleh pilih sesuai keinginan atau kemampuan peserta didik? Seperti itu, Ibu. Langsung ya, Mbak Angel Ya, ya, silakan. jawab ya. Benar bahwa guru sudah menata lingkungan main bagi anak-anak di sentra, terutama ini seperti sentra persiapan, bahkan hampir semua sentra ya. Nah, dalam hal ini kita punya rumus bahwa anak-anak diberi misalnya anaknya 10 kalikan 3 itu adalah sebuah rumus sehingga tempat main bukan apa macam mainnya ya 30 tempat main yang kita sediakan untuk apa? Itu untuk dipilih oleh anak-anak. Bahwa kenapa ragam mainnya banyak densitas tadi? Anak diberi kesempatan memilih. Tapi apa yang terjadi? Ada yang berpendapat bahwa ini semua anak harus kerjakan gitu kan? Pertanyaannya seperti itu ya. Bukan. Jika kita pahami bahwa ragam main ini memiliki tujuan yang sama, contoh membuat pola. Pola itu bisa dengan mozaik, dengan tangram, pattern blocks misalnya ya. Itu bisa anak-anak pilih. Kenapa kita sediakan ragam main seperti itu? Supaya mereka bisa melihat, bisa mencoba memilih apa yang menarik baginya dan di mana tahapan perkembangan dia. Maka guru bisa mencatat, oh ya, atau memotret anak tersebut sudah bisa meniru pola. Atau anak sudah bisa membuat pola sendiri. Atau lebih tinggi lagi, sudah dapat membaca pola.
Ketika anak sudah bisa membaca pola sesuai dengan pola yang ada di kartu, maka itu artinya anak tersebut adalah sudah siap membaca dan menulis. Karena pola-pola klasifikasi sangat berhubungan dengan variabel warna, bentuk, dan ukuran yang itu sangat dibutuhkan untuk kesiapannya membaca dan menulis. Ya, jadi bukan berarti bahwa semua yang sudah disetting, contoh di sentra ya, itu semua harus anak mainkan. Tidak. Tapi justru guru bisa melihat apa yang mereka pilih, apa yang mereka lakukan, apakah sudah mampu tuntas atau belum, atau berapa lama rentang konsentrasinya. Itu adalah menjadi catatan bagi guru untuk bisa menilai tahapannya ada di mana. Dan seperti contoh misalnya meroncek, tidak kita contohkan. Ini loh hari ini membuat pola ya seperti ini. Bukan, itu namanya direct teaching lagi ya. Tapi kita sediakan berbagai tahapan. Ada yang mungkin baru mengklasifikasi warna, ada yang sudah klasifikasi bentuk, atau warna dan bentuk, atau bahkan warna bentuk dan ukuran. Sehingga mereka mampu membuat pola-pola dan membaca pola itu. Bahkan ada yang bisa menggambarkan pola itu di kertas miliknya. Mungkin itu ya. Jadi tidak harus semuanya dimainkan, tetapi guru bisa melihat dan mencatat perkembangan apa yang ia tunjukkan hari itu. Tapi tentu kita sudah punya tujuan di lesson plan ya, di perencanaan pembelajaran kita. Baik, mungkin itu. Semoga bisa membantu. Oke, baik. Bagaimana Ibu yang bertanya? Oke. Dari yang Ya, res selanjutnya. Ya, Ya, yang selanjutnya resen boleh Ibu Nurul. ada ya Iya, Ibu Yayan. Ibu Ibu Yayan. Nurul terlebih dahulu ya. Ibu Nurul terlebih dahulu tadi. Ibu Nurul Ya, Hamidah, silakan, silakan. Ya. silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Cucu Herawati, Masya Allah, Fatabarakallah, ini satu ilmu yang sangat saya cari-cari, Bu. Alhamdulillah, saya dalam mendirikan sekolah sudah mulai menggunakan sentra. Waktu itu saya belajar, alhamdulillah ada dari Bunda Eri Sukrisno yang dari Kebun Main, Bu, yang dari ya itu. Tapi saya belajarnya ke muridnya, ke Bunda Didoh yang ada di Ciwidey, jadi belum sempat ke beliau belajar. Saya sentra dan ya Masya Allah ternyata luar biasa gitu ya Bu ya dengan sentra itu. Cuman mungkin di sini saya kendalanya selama ini tuh mungkin karena kurang keilmuan juga tentang sentra itu. Alhamdulillah sih kalau untuk kegiatan anak-anak saya sudah seperti yang tadi Ibu jabarkan, di pagi ada kegiatan jurnal, di sananya juga ada gambar bebas, ada mengarsir, ada menggunting, meremas, merobek gitu seperti itu. Cuman terus untuk mengendalikan anak-anak Bu, saya belum memberikan permainan pojok mainan yang tadi kata Ibu ya. Karena ketika ada mainan, anak itu kadang jadi fokusnya di mainan. Nah, jadi ketika melakukan jurnalnya, kadang kita sebagai guru suka jadi apa ya, nunggu-nunggu gitu ya seperti itu. Jadi akhirnya disedikitkan gitu pojok mainnya itu kadang cuma hanya puzzle gitu. Padahal kan tiga ini tuh ya ada dua Bu, saya ingin tentang cara penerapan aturan Bu untuk anak-anak. Ya mungkin tadi udah dibahas juga sama Ibu itu jadi apa? Jadi motivasi buat saya terus apa namanya? Kitanya yang harus konsisten, gurunya juga gitu, harus konsisten gitu. Jadi Masya Allah dan luar biasa itu untuk konsisten itu perlu perjuangan juga ingin menghasilkan anak-anak yang taat ke aturan gitu. Kadang kitanya gurunya yang mungkin yang kurang ilmu, jadi kadang suka apa capek duluan gitu Bu ya ketika mengingatkan gitu. Kita Ibu ada tips bagaimana biar bisa menerapkan aturan ke anak-anak itu dengan menyenangkan tanpa membuat gurunya itu jadi jengkel atau capek. Terima kasih Ibu, Masya Allah terima kasih banget ilmunya luar biasa yang saya cari banget.
Iya, baik. Terima kasih ya, Ibu. Eh, Sebentar. Saya sangat terharu sebenarnya dengan Ibu Nurul menyampaikan hal ini karena ini kendala saya juga waktu mengajar dulu. Bagaimana kita menghadapi anak-anak, contohlah memang kekonsistenan kita kan istiqomah ya. Bisa nggak kita istiqomah dalam sebuah aturan gitu ya? Itu akan sangat berpengaruh terhadap anak juga. Ya memang untuk bisa lebih sabar, lebih ikhlas menerima anak-anak apa adanya. Dan itu terus belajar. Ya, terus belajar ya Bu ya. Nah, mengenai saya kembali ke pertanyaan pertama. Terima kasih sudah menceritakan tentang pengalaman bagaimana menghadapi anak-anak. Sastra ini sudah dicoba di sekolah Ibu ya. Betul kendalanya bahwa ketika ada mainan mereka tentu akan lebih pilih daripada kertas dan alat tulis. Itu adalah Ya, betul. sebuah hal yang natural. Anak-anak memang akan pilih seperti itu, pengalaman saya sama ya. 26 tahun di pembelajaran sentra banyak sekali yang saya dapatkan dan saya harus inovasi. Bagaimana kita menyediakan alat main, tapi tujuan kita supaya anak-anak mau jurnal juga bisa dilakukan. Nah, salah satunya adalah bahwa uh, ada kesepakatan kalau saat datang kita ke meja jurnal dulu. Nah, yang sudah jurnal boleh memilih mainan misalnya. Tapi mungkin dari 10 anak atau 20 anak misalnya ada 3 4 anak yang belum mampu itu. Justru kita punya catatan, oh berarti kemampuannya untuk mengikuti alur rutinitas itu belum mampu. Maka kita sampaikan bahwa ada urutan 1 2 1 2, jangan banyak-banyak dulu. Sama seperti menerapkan aturan dalam seminggu misalnya 3 saja aturan dulu yang kita akan kenalkan. Nanti kalau sudah dikuasai, anak-anak sudah bisa lakukan, minggu depannya ditambah lagi. Jadi kita bisa lakukan itu dengan menulisnya, dengan menggambar, poster, ya, foto dari anak-anak itu boleh banyak cara atau digantungkan setiap datang di pintu anak melihat gambar yang misalnya antri ya, antri kan agak susah ya. Saya sampai pernah ngejar anak-anak supaya bisa antri sampai saya kepleset, dia malah lari. Ya Allah, sampai segitunya guru ya. Jadi mengganggu teman dan dia menyerobot. Nah, itu kan dia harus kuat dari kitanya. Itu hal yang kita biasakan, berikan aturan itu secara bertahap ya. Tadi saya akan 2 aturan supaya makan dulu gitu ya. Kalau misalnya tadi aturannya datang, jurnal, angka aja kasih angka. Datang, 1, datang, 2, jurnal, 3, main. Mungkin gitu ya. Itu bisa terus ini kan, terus latihkan. Tapi tentu ada gambar, ada tulisan gitu ya, ada foto, ada tulisan, boleh itu digunakan. Jadi pandai-pandainya kita buat strategi ya, Ibu Nurul ya. Insya Allah. Nah, kita yang happy dulu, jangan sampai jadi punya tekanan, punya punya beban. Aduh, nih anak ini gimana gitu kan? Ujung-ujungnya, udah capek, udah biarin aja deh, mau apa gitu kan. Jadi artinya permisif, membiarkan, berikan hal itu membolehkan gitu kan ya tanpa aturan. Itu yang sangat berbahaya. Tapi kita ikuti setahap demi setahap apa yang mereka mampu. Kalau misalnya kita juga berikan aturan terlalu berat, berarti kita evaluasi. Oh, berarti ini belum, mereka belum mampu, belum mampu. Nah, kita tarik dulu yang lebih mudah apa sih? Misalnya antri belum bisa, berarti apa? Misalnya berjalan dalam ruangan itu aja itu juga susah sih sebenarnya sih berjalan dalam ruangan tuh maunya kan anak 4 tahun lari ya, ya enggak? Lari-lari. Tadi ada pertanyaan. Iya, betul. Sekalian ini Bu Umi Suparmi ya Bu Umi sama ini kayaknya kalau misalnya sosial emosinya anak TKA itu lagi naik turun dikasih tahu ngambek dikasih tahu teriak gitu kan ya terus misalnya hal yang berhubungan dengan dia tidak nyaman langsung ada respon-respon hal yang tidak tidak nyaman gitu ya jadi kembali bahwa jika kita ingin anak jurnal dulu berarti kita punya pembiasaan yang kita urutkan jurnal main 2 aja dulu gitu urutannya nanti 3 urutan misalnya kemudian kalau untuk apa cara penerapan aturan tadi bertahap juga bagaimana anak mau dan mampu ya kalau anak
menolak artinya apa nih? Apa bosan atau kenapa? Kita juga harus coba cari tahu. Kadang di rumah tidak ada aturan, di sekolah diberikan aturan berat bagi mereka. Nah, kerjasama sama orang tua. Mah, yuk kita kerjasama. Anak-anak sedang berlatih berjalan di dalam ruangan. Gini gitu ya. Nah, itu komunikasikan dengan orang tua. Apa yang kita lakukan, orang tua tahu. Dan apa yang orang tua lakukan, kita juga bisa tahu. Kita bisa bangun sinergi itu. Oke, Bu Nurul, semoga membantu. Masya Istiqomah. Allah. Bismillah. Amin, amin. Terima kasih Bu Cici. Sami, terima kasih ya. Selanjutnya saya mau lanjut ke pertanyaan di chatbox ya, Mbak Angel. Nih ada yang berhubungan dengan TKA. Izin bertanya, kami menghadapi anak siswa TKA yang masih gampang tersinggung dan ngambek. Kalau agak diberikan kata-kata yang agak tegas, tambah ngambek, bahkan ambil tas dan kabur. Bagaimana menanganinya? Bu, jangan ikut kabur tapi ya, gurunya ya. Bu, jadi kalau kita menghadapi satu hal seperti ini teman-teman mahasiswa, saya sangat paham kalau misalnya kita menghadapi hal seperti ini langsung pening, asam lambung naik, mahnya kambuh, akhirnya besok nggak ngajar. Itu muncul seperti itu karena apa? Belum siap menghadapi tantangan ya. Nah, kita coba apa namanya meredakan diri dulu. Guru juga sama ya, guru, orang tua di rumah juga sama. Makin kita kerasin, anak makin nolak. Makin kita kasih tahu, anak makin teriak. Malah apa tadi katanya udah ambil tas dia kabur. Nah, berarti ada ketidakcocokan, ada hal yang belum klik gitu lah. Trustnya belum terbangun. Karena kalau sudah terbangun trust dengan kita orang dewasa, apa yang kita ajak bicara, apa yang kita sampaikan mereka akan memahami dan akan merasa nyaman. Tapi kalau merasa dipaksa, mereka nggak mau, itu sesuatu yang belum ada kliknya. Tapi kita juga perlu perhatikan dan pelajari apa sebenarnya yang membuat dia kabur. Nah, apakah kita yang buat kabur atau sesuatu yang belum dia kenal tentang aturan? Jangan-jangan memang di lingkungan lain selain sekolah tidak ada aturan. Ya, misalnya kasih tahu nggak pernah dikasih tahu, ya dibiarkan aja karena pola asuhnya permisif di rumah. Ya, kita agak susah kalau sudah begini. Karena apa? eh, Jaraknya sangat jauh. Pola asuh di rumah dengan di sekolah nggak ada sinergi. Yang penting kita coba terus kerjasama, bicara, komunikasikan. Kita buat apa? Komunikasi dan disiplin yang demokratis, yang positif, win-win solution. Ana bicara, kita juga punya aturan. Kita dengar dia, observe, wait and listen, dan mereka juga belajar mendengarkan apa yang orang tua sampaikan. Jadi memang komunikasi itu dibangun dari dewasanya. Kita saling mendengar nggak sih? Kita saling memahami nggak sih? Kalau kita saling memenggal perkataan, kita saling tidak peduli, tidak empati, anak lihat dan mereka lakukan itu. Itu yang penting adalah model. Kita artis, kita sebagai role model. Kita adalah contoh bagi anak-anak. Mungkin itu ya, Mbak Angel, Ibu Umi, dan semuanya. Wah, ini pertanyaan makin malam kok makin seru nih. Ada 3. Mungkin saya ambil ini ya, ambil ambil benang merahnya Mbak Angel sedikit lagi ya nih. Ada tentang tema, eh ada pemahaman mungkin ya teman-teman kalau anak usia dini memang belajar melalui tema. Tapi juga ada yang namanya emergent curriculum uh, atau hal yang berhubungan dengan topik terkini yang merupakan ketertarikan bagi anak. Tidak salah kita bahas kan anak membutuhkan apa yang ada di depan dia. Tapi kita punya pengetahuan, misalnya anak lihat kodok lompat-lompat padahal temanya bunga, misalnya gitu ya. Bahas dulu, karena kalau kita cut, rasa ingin tahunya akan hilang. Binar matanya akan tidak rasa ingin tahunya dipotong. Aku tidak punya kesempatan untuk bertanya, tidak punya kesempatan untuk cari tahu kenapa kodok melompat. Kok gugur bicaranya bunga lagi, bunga lagi. Aku diabaikan.
Kalau perasaannya sudah diabaikan, ia tidak akan juga terhubung dengan kita. Dia akan merasakan, kita juga akan mengabaikan saja. Itu ya. Oke. Nah, sepertinya ini ada Ibu Yayan yang sudah raise hand dari tadi. Izin satu lagi Oh iya, barangkali Bu Angel, Bu Niken. Iya, silakan. Sudah larut malam rupanya ini. Mohon iya. maaf Assalamualaikum Ibu warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Assalamualaikum. Udah cucu, izin. Ya, Iya, tadi mangga. saya Bu Yayan. Tadi saya mau bertanya terkait tentang strategi, tapi sudah disampaikan. Ya, Oke. ini Ya, perangkatnya izin nih off bagaimana? kamera ya, Bun. Sekarang saya mau bertanya tentang di kelas, Bun. Biasanya saya kebetulan punya anak murid yang punya karakternya keras, gitu, Kelas. Bun. Oke. Bagaimana sih, Bun, kita menghadapi anaknya tersebut dengan karakter keras dan mudah tantrum tanpa mengganggu suasana kelas. Biasanya anak itu udah tantrum, kita nasehatin dia, kita merangkul dia, tapi yang lain ikut gaduh. Gitu tuh, Bun. Nomor satu ya, Bun. Yang kedua, eh, alangkah apa sih, Bun, yang terbaik saat kelas menjadi terlalu gaduh, mengembalikan kontrol tanpa memarahi anak tersebut. Anak-anak yang lain gitu maksud saya. Nah, terus yang terakhir nih, Bun, tantangan terbesar guru saat ini dalam membangun kelas yang menyenangkan dan bermakna. Mohon solusinya, Bunda. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih kembali atas pertanyaannya. Ibu Yayan, ini betul ya. Iya, Bagaimana karakter seorang anak yang keras, yang menghadapi lingkungan tiba-tiba marah aja gitu ya. Dan nggak bisa dikasih tahu ya Bu ya. benar, Kemudian kalau di kelas itu gaduh, benar. mengganggu, begitu ya Bu ya. Nah, Iya, benar, Bun. ya, ini sangat banyak kita hadapi saat ini, apalagi di media yang di era teknologi saat ini, banyak hal yang jadi faktor penyebabnya. Sesungguhnya, ketika kita lihat anak uh, keras hati, keras sulit diberitahu, sulit diberi pijakan, kita perlu juga evaluasi diri. Apakah gurunya ada yang seperti itu? Ingat bahwa guru anak ada 3 ya Bu, teman-teman, Bapak Ibu semua. Iya, Guru di rumah, iya. guru di sekolah, guru di lingkungan. Jangan-jangan kalau mamahnya lembut, papahnya nggak suka keras, nggak suka marah. Di sekolah juga ibu guru kok sudah bersikap baik sama anak-anak. Tapi kok dia masih keras, Oh, masih iya. marah. Jangan-jangan di lingkungan masyarakatnya, lingkungan pengaruh, maaf, Oh, iya. Betul. game yang racing ya, kemudian juga yang memacu untuk dia bermain dengan berbagai karakter kerasnya, atau sering nonton yang berkarakter keras, marah, itu unsur pasti ya, bahwa kemampuan sosial emosional, kemampuan nama emosi, nama cara mengekspresikan, cara mengelolanya, itu semua perlu ia diberi pengetahuan terlebih dahulu. Bahwa kalau marah, ciri-cirinya, karakteristiknya seperti ini. Kita bisa marah dengan cara bagaimana? Misalnya ada yang marah dengan pukul-pukul, pukulnya bantal aja, Iya. kasih sak itu loh Pak, yang ini yang apa untuk tinju, itu Iya. caranya. Atau pukul-pukul bantal, contohnya, tidak melukai orang, itu kita perlu berikan pengetahuan, dibacakan buku tentang macam-macam perasaan atau macam-macam emosi. Kemudian kalau misalnya gaduh di kelas, jangan-jangan yang Iya. kita beri tidak cocok dengan usianya, terlalu mudah akan mengganggu orang lain di kelas SD misalnya. Dikasih soal yang sangat mudah bagi dia. Kan cepat selesainya. Iya. Udah selesai, dia ganggu teman-teman yang lainnya. Berarti pijakan kita belum pas untuk anak tersebut. Gitu ya. Kemudian
Ada satu lagi malah Ibu, dia akan frustasi karena apa? Yang kita berikan terlalu sulit. Vygotsky bilang bahwa kalau diberi pijakan terlalu sulit, dia akan maka kemampuan guru memberikan pijakan pas itu yang perlu terus kita pelajari. Dengan cara apa? Mengenali tahapan anak. Itu ya. Jadi kembali ke kita sebagai guru dalam rangka Hari Guru Nasional, kita juga menjadi apa ya bahan untuk evaluasi ya Ibu Yayansa juga sama. Apakah saya masih bicara keras sama dia, ataukah saya masih membuatnya tidak nyaman? Iya. Apa yang perlu saya lakukan dengan orang tua? Kita adakan kita buat sesuatu event yang itu melibatkan semua pihak, melibatkan mamanya, papanya, hari bersama. Saya sampai kemarin terkesan dengan sebuah ungkapan, ada apa namanya parenting untuk nenek. Karena apa? Zaman sekarang ini banyak yang anak-anak dititipkan kepada nenek, kepada kakek. Nah itu, jadi jangan-jangan justru ini pun merupakan satu hal yang perlu kita raih bersama ya, untuk dapat membangun karakter positif pada anak-anak kita. Jadi Berarti sehari jika bersama kita ya Bu Cucu ya. Kita kan udah nenek-nenek. iya, Pralansia, betul, pralansia. sehari bersama keluar gitu ya. Iya, Iya, itu Bu. betul sekali. Jadi, demikian Ibu Yayan, semoga membantu. Ya, Kita insya Allah. mari untuk membangun karakter mereka dengan kita juga menjadi apa ya orang tua yang bisa memberikan aura positif, memberikan model yang positif juga. Demikian barangkali Ibu Yayan, semoga membantu sedikitnya. Terima kasih ya Bunda. Sami-sami, terima kasih Betul. kembali. Kebetulan banyak yang dari apa waktu Indonesia Timur nih. Kalau di sana kan udah yang Iya, sudah. apa Tapi kan mohon maaf. Iya, oke. ada yang dari Mungkin Sulawesi, kalau dari misalnya, Papua. oh iya, Tersemangat ya Allah. belajar ya. Baik-baik. Ibu nanti mau akan sesi mau offline atau gimana, silahkan saja diatur ya. Siap untuk Baik, bantu. semakin menarik semakin malam ya Bu Cucu ya. Banyak pertanyaan. Iya, iya, iya. Oke, kita bisa tindak lanjuti pertemuan kita. Mungkin Ibu Nani kan ya, kita bisa bersilaturahmi kembali. Demikian, mohon maaf kepada semuanya yang belum sempat terjawab pertanyaannya. Direkap saja ya sama Bunda Niken. Nanti kita Ya udah saya kirim ke Bu buat Cucu rekapannya. kolaborasi lain. Siap, oke. Terima kasih Bunda Niken. Saya kembalikan kepada teman-teman di Mbak Angel ya. panitia. Ya, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kepada para penanya dan juga kepada pemateri khususnya Ibu Juju Herawati. Dan juga mohon maaf kepada rekan-rekan semua yang mungkin belum sempat bisa terjawab pertanyaannya karena memang terbatas waktu. Baiklah, hadirin semua dapat kita simpulkan pada hari ini bahwa dalam sebuah manajemen kelas yang menyenangkan dan bermakna, kita bisa wujudkan melalui sentra yang kita bisa kaitkan dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita lakukan. Dan juga dengan menguatkan karakter positif dengan membangun pola positif untuk membantu perkembangan diri anak. Seperti itu. Dan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya ya. Saya juga mengapresiasi audiens yang telah hadir dan menyimak materi dengan antusias. Saya ingatkan rekan semua untuk bisa isi link dalam chat. Nah, sebelum itu akan ada sertifikat secara kan diberikan dekan Fajar Nugra akan diterima oleh pemateri kita hari ini yaitu Ibu Cucu Herawati. Izin share screen ya Bu ya. Baik, apakah sudah ada?
Sudah. Ya, Sudah. silakan kepada Bapak Dekan, Bapak aja. Baik Ibu, terima kasih atas materi tadi yang sudah disajikan ya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dari kami FKIP Unimar, ya, kami memberikan sertifikat penghargaan pada Ibu Cucu Herwati MPD, Bu. Terima kasih banyak, Pak. Atas dedikasi ya dalam memberikan materi hari ini, malam hari ini. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih dan Ya, terima kasih. Bu. Ya, Terima silakan untuk host untuk bisa kasih 3, 2, 1. Oke, cukup. Oke, teman-teman rekan-rekan semua yang telah hadir pada Zoom kali ini, saya izin pantun kembali nih ya. Burung cendrawasih terbang tinggi, Cakep. sangat indah warna-warni. Cakep. Semoga kuliah ini Cakep. Cakep. terima kasih di sini. Sekali kami ucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga teman-teman Terima mahasiswa kasih. Universitas Muhammadiyah Al-Fahmiyah. Saya Angel Putri Anjuli selaku moderator pada kuliah dosen tamu malam hari ini. Mohon izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan ke MC. Ada berapa Pudiles? Baik, terima kasih Mbak Angel dan Ibu Cucu, terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara kuliah tamu pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selaku MC, pamit undur diri. Bila ada kesalahan tuh perkataan ataupun sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cucu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih izin untuk live. Assalamualaikum.